Udah deh, kamu tuh nggak usah banyak ngomong ya. Kamu tuh cuma seorang supir sekarang. Ya, aku Kamu tuh sekarang nggak ada apa-apanya di mataku, tau nggak? Kalau bukan karena aku masih menghargai Bu Sinta, aku udah hajar kamu, tau nggak? Udah Pak, tenang Pak. Biar saya aja yang bertindak. Pak Bagas, saya minta maaf sama Pak Bagas. Kayaknya Pak Bagas sudah nggak perlu bekerja dengan saya lagi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini dan menjadi satu di dalam sebelum jemput Bu Sinta, kayaknya aku harus beli-beli dulu deh. Ntar baru deh aku jalan. Soalnya kan Bu Sinta juga udah minta jemput dari tadi. Ternyata dia bos yang baik. Walaupun aku jadi sopir, walaupun aku sopir dia tetap menghargai aku ya seperti dia menghargai karyawan yang lain. Dia gak pernah ngebeda-bedain untuk menghargai orang, mau jabatannya tinggi ataupun cuma jadi sopir kayak aku, tapi dia tetap menghargai aku. Dan udah lumayan lama juga aku ngontrak di rumah ini. Pastinya orang-orang terdekat aku pasti kaget kalau misalkan ngeliat aku ngontrak di sini. Semoga aja aku nggak ngasih tahu alamat kontrakanku. Kalau misalkan aku ngasih tahu, ini bisa berabe. Aku bakalan rusak rencana aku. Ya semoga aja aku tetap merahasiakan tentang tempat tinggal aku sekarang dan pekerjaanku sekarang. Ya udah deh, mending sekarang aku pergi beli-beli dulu. Takutnya nanti udah terlanjur telat jemput Bu Sinta. Akhirnya aku udah nemuin nih gantinya Mas Bagas. Ya meskipun dia nggak sekaya Mas Bagas sih, tapi lumayan kan. Dia bisa nurutin kemauan aku. Ya daripada aku nungguin Mas Bagas yang gak jelas itu ya kan. Mending aku cari cowok lain dulu yang sekiranya bisa menuhin semua kebutuhan aku. Coba aja Mas Bagas itu mau nerima aku dan dia gak menghindar dari aku, pasti aku bakalan hidup lebih enak sama dia ya kan. Kan dia orang kaya. Tapi gimana lagi, dia kan sekarang udah nggak jelas. Ya udah deh, yang penting aku udah nemuin cowok baru. Kamu mau kemana, Dek? Aku mau ketemu sama cowok, Mas. Mau ketemu sama cowok? Ya iyalah, emangnya kenapa sih? Cowok yang mana? Ya cowok baru, emangnya kenapa? Terus Bagas udah kamu tinggalin? Gak tahu deh Mas, dia tuh sekarang menghindar dari aku, tau nggak? Aku 4 hari sekali ke rumahnya, dia tuh selalu nggak ada. Dan aku tanya ke pembantunya juga dia nggak mau ngasih tahu sama aku Mas. Kayaknya ada sesuatu deh yang terjadi sama dia. Seharusnya kamu jangan lepasin dong. Kamu tahu sendiri kan, Bagas itu masih muda tapi dia tuh udah sukses. Dia udah punya segalanya, tahu nggak? Seharusnya kamu jangan nyerah seperti ini. Ya aku tahu Mas, dia tuh emang seorang bos muda, tapi mau gimana lagi? Dia sekarang tuh udah nggak jelas banget. Aku aja nggak tahu dia ada di mana. Ya mungkin. Dan aku sekarang tuh udah malas ke rumahnya karena setiap aku kesana aku nggak pernah ketemu sama dia. Mungkin dia tuh emang menghindar, ya. Atau mungkin dia tuh lagi sibuk sama pekerjaannya. Kamu tuh sendiri, kalau orang udah punya perusahaan, pasti dia tuh sibuk, ya, ketemu sama klien, keluar kota. Seharusnya kamu tuh jangan nyari seperti ini dong. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini supaya masa depan kamu itu bagus. Ya. Kamu bakal bahagia kalau kamu itu bisa mendapatkan Bagas.
Dan aku gak rela dan gak ngizinin kamu deket sama laki-laki lain selain dia. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus dapetin Bagas ya, dan kamu harus bisa menjadi istrinya. Mas, aku tuh kurang berjuang gimana lagi coba? Aku dari dulu itu udah ngejar-ngejar dia, Mas. Buktinya mana? Dia tuh selalu nolak aku, dia tuh selalu menghindar dari aku, Mas. Dan sampai sekarang aku nggak tahu keberadaan dia itu di mana sekarang. Jadi aku minta tolong dong sama Mas David. Mas David tuh harus ngerti perasaan aku, Mas. Siapa juga sih yang nggak mau sama si Bagas itu? Dia tuh kan orang kaya banget. Ya pasti semua wanita tuh ngejar-ngejar dia, tau nggak? Ya, kamu paksa pembantunya buat ngomong keberadaannya dia tuh di mana, dan kamu harus cari informasi tentang Bagas. Dia tuh udah punya cewek atau masih jomblo ya sama pembantunya. Kalau misal pun dia tuh punya cewek ya, kamu harus bisa bikin Bagas itu putus sama ceweknya. Kamu jangan sia-siakan kesempatan ini. Nah, karena kesempatan ini gak bakal datang 2 kali. Kalau kamu masih mau deket sama laki-laki lain yang belum tentu dia tuh punya masa depan yang bagus, makanya aku gak ngizinin deh ya, kecuali Bagas itu bangkrut dan gak punya apa-apa, baru Mas ngizinin kamu deket sama laki-laki lain. Ya udah deh, 1 kali lagi ya Mas, aku bakalan datengin dia ke rumahnya, tau nggak? Kalau misalkan dia tetap nggak ada di rumahnya dan aku nggak ngedapetin informasi tentang dia, aku nggak mau ngejar-ngejar dia lagi. Soalnya aku sekarang tuh udah nemuin cowok yang bisa menuhin semua kebutuhan aku. Ya meski nggak sekaya si Bagas sih. Ya udah, kamu datang ke rumahnya Bagas, dan kalau misal pun kamu nggak dapet informasi, biar Mas yang bantu kamu buat cari informasi tentang Bagas itu. Nah ya? gitu dong, kamu juga cari informasi, bukan cuma mengandalkan aku aja. Aku dari dulu kan selalu ke sana, tapi buktinya mana? Iya, aku Nggak dapet, minta kan? maaf ya, karena selama ini Mas itu gak membantu kamu untuk cari informasi tentang Bagas. Mas cuma nyuruh kamu ya untuk deketin dia terus. Aku minta maaf, dan kamu harus coba 1 kali ini lagi ya. Dan Mas ingetin sama kamu, kalau kamu mau deket sama laki-laki ya, kamu harus lihat dia tuh udah punya pekerjaan yang bagus atau dia tuh udah punya uang yang banyak, baru kamu deketin. Kamu tuh sendiri kan, sekarang itu cari pekerjaan sangat susah banget. Kalau kita bisa memanfaatkan orang supaya kita tidak capek-capek untuk bekerja, ngapain kita harus bekerja? Hah? Kamu harus cari suami yang kaya raya. Iya Mas, kan emang itu kriteria pasangan yang aku mau. Kamu gimana sih? Iya, aku cuma ngingetin doang supaya kamu tuh gak lupa. Nanti kamu cuma asal cari laki-laki yang seadanya gitu loh. Ya gak mungkin seperti itulah. Tapi gimana kalau misalkan si Bagas itu udah punya perempuan lain? Ya kamu harus cari cara supaya Bagas itu putus sama pacarnya. Ya udah deh Mas, kalau gitu aku mau ke rumahnya si Bagas dulu ya. Ya udah, kamu Ya. yang semangat. Iya, Ya. meskipun sebenarnya aku ada acara sih. Ya udah gak apa-apa, nanti gampang deh aku batalin. Ya udah, kamu hati-hati. Ya, Mas seperti ini karena Mas tuh pengen kamu punya masa depan yang bagus sama nanti suamimu. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Hati ya. Ya. Kok aku dari tadi tiba-tiba kepikiran sama Bos Bagas ya? Kapan ya Bos Bagas pulang ke sini? Dan juga mobil-mobil mewah di sini sama Bos Bagas dibawa semua. Ya cuman tinggal mobil satu ini aja yang biasa dibuat aku belanja. Aku juga heran sama Bos Bagas. Tapi aku mau gimana lagi? Aku di sini cuman kerja sama Bos Bagas. Nanti kalau aku nggak ikutin apa kata Bos Bagas, aku takut dipecat lagi kerja di sini. Tapi ya udah deh, daripada aku
pusing-pusing mikirin masalah ini, mending aku sekarang lanjut bersihin mobil aja. Nanti Bos Bagas misal kalau mau pulang, pasti dia bakal nelpon sama aku. Ya udah deh. Ini udah bersih deh. Pas banget nih, kalau ada dia di luar. Gung, Ngapain kesini lagi, Mbak? gimana? Bagas masih belum pulang? Ya, sampai saat ini Bos Bagas masih belum pulang, Mbak. Aku tahu, pasti kamu tahu kan keberadaan dia di mana sekarang? Aku udah bilang dari kemarin yang Mbak selalu kesini. Aku kan udah bilang aku nggak tahu Bos Bagas kemana. Halah, gak mungkin kalau misalkan kamu tuh nggak tahu, karena kamu tuh kan karyawannya dia. Ya mesti kamu tahu lah keberadaan dia di mana. Mbak ini maksa banget ya. Udahlah, Dari kamu kemarin. tuh bilang aja sama aku, Bagas tuh ada di mana. Ya kalau saya emang nggak tahu, saya mau bilang ada di mana, Mbak. Lagian juga dari kemarin Mbak sempat kesini, Mbak selalu marah-marah sama saya, Mbak. Ya lagian kamu sih, kamu tuh nggak pernah kan ngasih tahu sama aku. Pasti kamu tuh bohong sama aku. Bilangnya aja kamu nggak tahu, padahal kamu tahu kan. Udahlah, mending kamu tuh kasih tahu biar aku tuh nggak selalu kesini terus. Nah, kamu nggak bosen apa aku aja bosen datang kesini terus? Ya udah deh, Mbak. Lagian aku juga bosen ngelihat Mbak tiap hari, kayaknya tiap hari deh kesini. Ya udah deh, aku kasih alamatnya. Kalau masalah Bos Bagas, Mbak tanya sendiri. Aku takut dimarahin. Nah gitu dong. Coba aja dari kemarin-kemarin kamu ngasih tahu sama aku. Ya udah, Betah jangan aja marah-marah. cuma Jadi seorang pembantu juga. Nih aku Ya kirim. udah mana? Ya udah, ntar dulu aku kirim lokasinya. Tuh udah selesai, coba lihat. Ya udah, aku cek dulu ya. Awas saja kalau misalkan kamu bohongin aku ya. Kamu bakalan berurusan sama aku, tau nggak? Oh ya, kan urusan aku udah selesai nih sama kamu. Jadi aku minta tolong hapus nomor kamu. Aku nggak sudi nomor aku disimpan sama seorang pembantu kayak kamu, tau nggak? Ih. Oh, masih ada ya perempuan kayak gitu. Pantesan Bos Bagas nolak dia terus. Sikapnya dia kayak gitu. Pastinya Bos Bagas ilfil sama perempuan itu. Lagian juga siapa yang mau nyimpen nomor perempuan itu? Ya, ntar lagi biar aku hapus aja. Ya udah deh, daripada aku sibuk mikirin itu perempuan, mending aku lanjut bersih-bersih. Kayaknya aku lihat-lihat di sini di alamatnya. Masa iya sih di sini? Yakin Mas Bagas tinggal di rumah ini? Bentar. Tapi kalau aku lihat-lihat bener kok. Ini lokasinya sih. Apa jangan-jangan Agung itu bohong ya? Loh, ini dia. Mas. Kamu ngapain kesini? Emang kamu tahu dari mana alamat aku? Ya aku tahu dari Agung lah. Kamu seriusan sekarang tinggal di sini? Ya iya serius. Kamu pasti udah diceritain ya sama Agung. Berarti bener dong apa yang dikatain Agung. Kamu sekarang beneran bangkrut. Ya gimana ya? Sebenarnya aku males juga gak ada urusan sama kamu buat cerita. Jadi karena kamu udah tahu alamat aku yang sekarang, ya aku mau bilang kalau misalkan aku emang udah bangkrut, rumah aku juga udah disita, mobil aku juga udah disita semua. Terus? Dan pekerjaan aku juga sekarang udah gak ada. Berarti sekarang kamu jadi pengangguran dong? Ya aku gak jadi pengangguran lah, aku kan laki-laki, masa aku hilang kerjaan, aku gak mau usaha buat cari kerja lagi. Jadi kerjaanku sekarang aku jadi supir di salah satu perusahaan. Ya kalau misalkan, Kamu seriusan? Kamu cuma jadi seorang supir? ya emang apa yang salah kalau misalkan aku jadi supir? Dan kayaknya aku juga gak ada urusan sama kamu. Ya ampun, aku beneran gak nyangka banget ya. Padahal kamu tuh dulu jadi seorang bos muda, tau nggak? Tahu-taunya sekarang kamu udah gak punya apa-apa. Sekarang jadi sopir doang. Aku emang sekarang udah gak punya apa-apa. Terus kalau misalkan aku sekarang udah gak punya apa-apa, kamu masih mau ngejar-ngejar aku? Berarti sia-sia ya dari dulu aku ngejar-ngejar kamu.
Kalau misalkan aku tahu bakalan seperti ini, aku nggak bakalan ngejar-ngejar kamu dari dulu. Gini ya, aku juga gak minta kamu buat ngejar-ngejar aku. Lagian aku kan selalu nolak. Kamu ngedeketin aku selalu menghindar. Dan tiap kamu ke rumah aku gak mau nemuin kamu. Cuman di awal-awal aku ngehargai kamu sebagai tamu. Tapi kan aku udah bilang sama kamu, aku gak ada perasaan sama kamu. Terus ngapain kamu masih maksain buat aku? Karena gini juga, alasanku juga harus aku sampaikan sama kamu. Aku gak mau juga karena ada alasan. Aku yakin kamu suka sama aku, kamu ngejar-ngejar aku dengan cara yang gak wajar. Pasti ada yang kamu incer lah dari aku. Misalkan ya harta atau jabatan atau mobil dan rumah dan lain sebagainya. Aku udah tahu kok. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Bersyukur banget nih aku gak sampai pacaran sama kamu, tau gak? Ya harusnya aku juga bersyukur. Aku gak berpacaran juga sama kamu. Jadi sekarang aku juga gak rugi, kamu juga gak rugi. Terus kamu mau nyalahin aku? Gak rugi kamu bilang aku dari dulu itu ngejar-ngejar kamu ya. Dan kamu sekarang udah nggak punya apa-apa, berarti aku sia-sia dong dari dulu seperti ini. Gini ya, mending aku cari cowok lain yang lebih tajir daripada kamu, ya kan? Gini ya Wike, dulu aku juga udah sering bilang sama kamu, aku gak mau dikejar-kejar sama kamu. Dan aku juga gak mau disukain sama kamu, karena aku gak mau nyakitin perasaan kamu. Sekarang setelah kejadian begini kamu malah ngata-ngatain aku. Terus aku masih salah bersikap seperti itu dari dulu sama kamu? Enggak dong, bener. Seandainya aku bersikap baik sama kamu dan aku ngerespon kamu, mungkin setelah aku bangkrut aku bakalan disakiti sama kamu. Kamu bakalan pergi ninggalin aku buat laki-laki lain. Udah deh, kamu tuh nggak usah banyak ngomong ya. Kamu tuh cuma seorang supir sekarang. Ya, kamu tuh sekarang nggak ada apa-apanya di mataku, tau nggak? Ya kak, kamu dari dulu juga gak ada apa-apanya di hati aku, bukan di mata aku. Ya, aku juga tahu kamu ngedeketin aku bukan dari hati, tapi dari mata, turun ke naik ke pikiran, terus intinya gak dari hati lah. Emang iya, aku emang cuma ngejar harta kamu. Iya kali aku suka sama kamu, enggak lah. Ya siapa tahu gak ada cowok cakep seperti aku yang mau deketin kamu kan? Ya aku juga gak tahu. Kamu tuh gak usah kepedean banget ya. Aku tuh gak mandang tampang, tau nggak? Yang penting bagianku tuh harta kamu, tau nggak? Kalau misalkan kamu sekarang udah nggak punya apa-apa, ya udah aku bakalan berhenti ngejar-ngejar kamu. Sia-sia kan aku ngejar-ngejar kamu. Gini ya, aku juga tahu kamu ada dukungan dari kakak kamu yang juga mengincar hartaku. Karena kakak kamu juga pernah kerja di salah satu perusahaan, dan perusahaan itu juga punya temen aku. Dan temen aku juga bilang kalau misalkan kamu deket sama aku cuman mau ngejar hartanya aja. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Aku bakalan aduin kamu sama kakak aku, tau nggak? Ya udah, aduin aja. Kalau perlu aku bakalan hadepin nih kakak kamu. Ngapain aku takut? Aku nggak salah. Ya udah, aku bakalan bilang sama kakakku kalau misalkan kamu udah ngehina aku. Ya kamu bakalan tahu sendiri nanti akibatnya. Gini deh, aku juga pengen cepet kelar urusan sama kamu. Nih, aku kasih alamat. Maaf ya. Apaan sih, udah gak penting lagi ya. Kamu sekarang tuh gak punya apa-apa lagi kan? Ngapain juga aku masih cari tahu tentang kamu? Ya, soalnya nomor kamu juga udah aku blokir kemarin. Ya kalau misalkan kamu pengen ngajakin kakaknya buat ketemu sama aku, ya jangan kesini karena bentar lagi aku juga mau kerja. Ya biar urusan cepat kelar dan aku juga gak dibilang lari dari tanggung jawab. Iya, aku tahu kamu bakalan kerja karena kamu sekarang tuh kan gak punya apa-apa. Jadi kamu sekarang fokus kerja jadi seorang supir. Ya udah. Yang rajin ya kerjanya nih. Tolong ubah nih keadaan kamu yang sekarang. Ya udah. Kalau misalkan nanti kamu mau ngaduin ke kakaknya, terus kakaknya masih mau nemuin aku dan mau ngomong, aku juga harus ngejelasin sama dia dan biar dia juga tahu kalau misalkan aku tahu tujuannya dia tuh apa. Jadi aku udah tahu semua. Jadi kalau misalkan mau datang, tolong bilangin sama kakak kamu, aku kerja di PT Surya Atmaja. Pasti kamu tahu itu kantor besar juga. Jadi sekarang kamu gak usah sok-sokan deh. Kamu kan cuma seorang sopir, ngapain kamu sampai nyuruh aku dan kakak aku ya ke udah. perusahaan itu? Ya udah, katanya kakak Kenapa kamu. emangnya kalau misalkan kakak aku suruh kesini aja, tau nggak? Ya udah kesini aja, sini nggak ada orang kok. Terserah kamu. Udah deh. Sekarang gini aja. Aku nggak ada waktu soalnya aku harus jemput bos aku. Dan bos aku tahu nggak? Bos aku itu kaya dan cantik banget. Ya bukan kayak kamu. Kamu cuma cantik doang. Mau dibilang kaya juga enggak. Kenapa kamu mau ngedeketin bos kamu gitu? Hei kamu ngaca, kamu tuh sekarang cuma seorang supir. Gak bakalan bos kamu tuh tertarik sama kamu. Aku memang cuma seorang supir. Tapi kamu bisa tanya sama kakak kamu, bos aku itu orang kaya. Pasti kakak kamu juga tahu kok. Bos aku namanya Bu Sinta. Ya tapi kan bos kamu, bukan kamu yang kaya kan? Ya udah. Sekarang ngapain kamu masih di sini? Kalau misalkan kamu ada malu,
masih punya malu, mending kamu pergi dari sini dan jangan injakkan kaki di depan rumah aku Tanpa lagi. kamu usir, aku bakalan pergi sendiri dan aku nggak bakalan ngejar-ngejar kamu lagi, tau nggak? Oh. Ya udah, aku mending pergi aja. Dan awas ya, aku bakalan aduin kamu sama kakakku. Beruntung banget ya aku. Kalau misalkan aku sampai pacaran sama si Wika dulu dan aku termakan kerayuannya Wika, wah, aku bisa sakit hati, udah kehilangan harta, aku juga kehilangan kekasih. Jadi keputusanku udah gak salah. Semoga aja ini jadi pembelajaran buat aku. Dan semoga aja Bu Sinta selalu tetap baik sama aku. Beda banget tuh sama si Wika sikapnya. Udah lebih cantik Bu Sinta dan lebih baik Bu Sinta juga. Kayaknya Bu Sinta orangnya emang tulus. Ya udah deh, mending aku ambil tas dulu. Setelah itu aku langsung berangkat deh buat jemput Bu Sinta. Tapi mobilnya juga ada di garasinya tetangga. Kalau misalkan aku taruh di sini, mobilnya kan juga gak muat. Gak mungkin juga kan. Nanti aku harus bilang nih sama Bu Sinta kalau misalkan di rumah aku juga udah gak ada garasi mobil. Biar sama Bu Sinta dibuatin garasi mobil khusus mobilnya Bu Sinta. Jadi enak. Selesai aku jemput Bu Sinta, aku langsung bawa ke sini mobilnya, aku bersihkan, langsung masukin ke garasi aku sendiri. Ya udah deh. Ini, Mas Bagas kenapa lama banget ya? Bukannya tadi aku telepon dia untuk jemput aku udah sekitar 15 menit yang lalu. Kalau kayak gini, yang ada aku selalu telat-telat terus untuk datang ke suatu acara. Ya, tapi mau gimana lagi? Dia kan udah jadi sopir aku. Ya mungkin nggak semua yang aku suruh ke dia itu selalu berjalan mulus kan. Mungkin di perjalanan dia lagi ada kendala atau sesuatu. Tapi kan dia kerja sama aku itu udah cukup lama. Masa sih dia nggak ngerti-ngerti kalau emang ada sesuatu di jalan atau ada kendala apapun itu, harusnya dia ngomong dong sama aku kalau emang dia bakalan telat jemput aku. Kalau kayak gini caranya, bisa-bisa semua kerjaan aku nggak beres hanya karena sopir yang telat buat jemput aku. Mana kerjaan tadi juga bikin aku pusing. Ya udah deh, kayaknya nanti kalau ada waktu untuk aku ngobrol sama supir aku akan kasih tahu lagi soal gimana caranya bekerja dengan baik. Kalau terus-terusan kayak gini, yang ada aku bisa ganti sopir baru. Tapi kasihan juga kan, dia bekerja udah cukup lama sama aku. Apalagi nantinya dia akan menjadi tulang punggung keluarga. Yang pasti dia akan susah mencari pekerjaan. Tapi mah kalau dipikir-pikir, cuman soal telat jemput aja aku udah ngeluh kayak gini. Padahal sebelumnya aku juga sering ngajakin supir aku itu untuk datang ke acara meeting aku. Dan dia juga aneh banget, kenapa bisa seorang sopir seperti Mas Bagas itu pinter banget. Malah aku rasa sepertinya lebih pinter dia deh daripada aku. Aku jadi curiga deh. Kayaknya sebelumnya dia bekerja bukan sebagai sopir deh. Apalagi juga tiap aku ajakin dia untuk meeting bareng aku pernah kan nyuruh dia buat ngatur acaranya dan ternyata dia bisa mimpin rapat. Bingung deh aku sama dia. Ya udah deh, mending kalau cuman masalah soal telat jemput seperti ini kan hal yang sepele. Kalau sekali aku omongin juga pasti dia akan mengerti kan. Apalagi dia sangat menghargai atasannya. Pasti ini ada kendala deh karena dia telah jemput seperti ini. Tapi ya udah deh. Yang penting sekarang aku udah bersyukur karena punya sopir sebaik dia, sepintar dia dan setampan dia.
jarang-jarang ada sopir yang tampan seperti itu. Kebanyakan sopir kan juga ya usianya jauh lah sama aku, tapi ini berbeda. Tapi udahlah, ngapain juga aku mikirin soal sopir aku. Coba deh aku WhatsApp, siapa tahu dia balas dan buka handphone. Aku tungguin aja deh di sini. Mudah-mudahan bentar lagi dia balas dan cepet datang. Semoga Mas David masih ada di rumah. Kalau misalkan Mas David nggak ada di rumah, terus gimana aku yang mau ngaduin si Bagas itu ke Mas David? Enggak bakalan biarin kehidupan si Bagas itu tenang, tuh enggak? Ajar banget dia tadi udah ngehina aku. Ini dia Mas David. Kamu udah pulang? Iya Mas, aku udah pulang. Jadi gimana? Kamu udah ketemu sama Bagas? Udah kok Mas, dan aku udah tahu keadaan dia tuh seperti apa sekarang. Ternyata dia sekarang tuh udah nggak punya apa-apa Mas. Hah? Semua hartanya dia itu udah nggak ada, dia tuh udah bangkrut. Dan asalkan kamu tahu ya, dia itu sekarang cuma kontrak doang. Dan dia cuma jadi seorang sopir. Kamu yakin? Ya iyalah, aku tadi tuh datang ke rumahnya dan ternyata karyawannya itu ngasih lokasi di mana tempat si Bagas itu tinggal, tau nggak? Dan kebetulan aku juga sempat ketemu sama si Bagas itu. Berarti dia udah gak punya apa-apa? Ya begitulah Mas. Tapi aku nggak terima Mas. Tadi dia tuh udah ngehina aku dan dia tadi juga ngasih alamat sama aku Mas. Dia tuh nantangin kamu, tau nggak? Hah? Nantangin aku? Ya, Emang iyalah. dia ngomong apa aja? Hah? Dia tuh udah nyakitin kamu? Ya seperti aku bilang tadi Mas, dia tuh udah ngehina aku. Dia bilang kalau misalkan aku cuma mau ngejar hartanya doang. Ya meskipun emang kenyataannya seperti itu sih. Dia tuh kurang ajar Dan dia banget. tahu kalau misalkan Mas David juga udah nyuruh aku buat ngemanfaatin dia. Kurang ajar banget. Emang dia tuh kerja sama siapa? Hah? Jadi iya. supirnya siapa? Kata dia sih, dia itu katanya kerja di perusahaan yang bernama PT Surya Atmaja Mas. PT Surya Atmaja. Ya meskipun dia cuma jadi seorang supir bosnya sih. PT Surya Atmaja kan perusahaan yang terkenal di kota ini. Namanya, pemilik perusahaan itu adalah Ibu Sinta. Nah, iya bener banget Mas. Tadi si Bagas juga bilang gitu kok. Nama bosnya katanya si Sinta itu. Kurang ajar banget, dia mentang-mentang kerja sama orang kaya. Dan dia tuh sok nantangin aku. Aku harus kasih dia pelajaran. Aku nggak boleh tinggal diam seperti ini. Bener banget Mas. Aku juga nggak terima atau nggak kalau misalkan Mas David dari tadi tuh tantangin sama dia. Ya udah, sekarang kita samperin ke tempat kerjanya. Ya, kamu ikut. Kita pakai mobil aja, supaya dia tuh tahu siapa kita. Ayo. Udah yuk. Ini bannya lagi bocor nih. Coba deh, aku cek dulu. Kayaknya sebelah kiri deh. Ya, ban belakangnya bocor. Tapi ini udah mau nyampe. Pantesan dari tadi kalau misalkan agak kencang dikit aku naiknya jadi kayak goyang mobilnya. Mana aku udah telat nih buat jemput Bu Sinta. Kalau misalkan aku masih ganti ban ini, ntar aku tambah telat. Mending aku pelan-pelan aja deh. Mana handphone aku yang satunya juga lowbat. Ini kan handphone cuman khusus buat Agung dan di handphonenya juga gak ada nomornya Bu Sinta. Duh, aku malah lupa charger HP yang satunya lagi. Ya udah deh, mending aku telepon Agung aja. Soalnya perasaanku juga agak enak. Kayaknya si Wike sama si David dengan ancaman Wike yang tadi kayaknya bakalan datang deh ke Bu Sinta. Biar sekalian deh aku ngomong semuanya sama Bu Sinta. Siapa aku sebenarnya juga. Ya udah deh, mending aku telepon Agung aja.
Aduh, gak diangkat lagi. Halo Gung. Gung, kamu bentar lagi. Sekarang kamu langsung ke tempat aku kerja, Gung. Ya udah, bawa mobil aja. Ya kamu langsung bilang aja ke Bu Sinta nanti siapa aku sebenarnya, Gung. Ya, soalnya si Wika tadi nyamperin aku, jangan-jangan kamu lagi yang ngasih tahu kan? Kamu gimana sih, Gung? Ya udah. Kalau gitu langsung jalan aja, udah gak usah bahas Wika lagi. Kalau misalkan kamu gak datang, urusan nih bisa panjang, Gung. Oke, waalaikumsalam. Ternyata benar si Agung yang ngasih tahu sama si Wika. Ya udahlah, bodo amat. Yang penting sekarang udah terakhir jadi sopir. Duh, harus pelan-pelan ya aku jalannya. Ya ini kantornya Bu Sinta. Dan aku dulu itu pernah diajak Pak Arga untuk membicarakan tentang bisnis dengan Bu Sinta, makanya aku tahu kantornya di sini dan aku juga sedikit kenal sama Bu Sinta gitu loh. Dan bentar lagi kalau kita ketemu sama Bu Sinta, kita harus menjelek-jelekan supirnya. Bilang aja kalau dia tuh udah sok-sokan menghina kamu. Bener Dan banget. menghina aku. Karena apa? Dia itu membanggakan karena dia itu menjadi supir seorang bos yang punya perusahaan besar di kota ini. Makanya dia tuh berani mencaci maki orang yang di bawahnya. Kamu harus meyakinkan Bu Sinta supaya Bu Sinta itu percaya sama kamu dan sama kita. Dan kemudian Bu Sinta itu memecat supirnya. Bener banget, Mas. Kita pokoknya bikin nanti Bu Sinta itu gak suka sama si Bagas dan akhirnya si Bagas itu dipecat dan dia bisa kehilangan pekerjaannya, ya kan? Benar banget. Ya kalau bisa kamu itu apa ya, menangislah di depan Bu Sinta supaya dia tuh lebih kasihan sama kamu dan dia itu bakal marah sama supirnya. Karena sudah membawa nama baik Bu Sinta untuk keburukan. Ya kalau masalah itu kita lihat nanti aja deh, Mas. Aku bakalan merengek-rengek di depan wanita itu nantinya. Sekiranya dia tuh bakalan kasihan gitu sama aku, Mas. Udah, kantornya di sebelah sana. Nah itu dia orangnya. Lah, wanita itu? Iya. Ayo kita Udah. langsung sana. Yaudah yuk. Gimana sih Mas Bagas? Aku tungguin, aku pikir bentar lagi bakal datang. Apa ini udah hampir jam Selamat pagi, segini Bu. nggak datang? Ya, pagi. Ya, Ada apa ya? Bu Sinta kan? Iya, dengan saya sendiri. Masih ingat dengan saya? Sebentar, kayaknya saya pernah ingat dan saya pernah lihat deh. Kalau nggak salah, Bapak yang pernah hadir di kantor Pak Arga bukan? Iya. Oh gitu. Mungkin kehadiran Bapak kesini ada yang bisa saya bantu? Ya, sebenarnya ini bukan masalah pekerjaan, Bu. Ini masalah pribadi sebenarnya. Tapi ini menyangkut dengan adik saya, makanya saya datang ke sini untuk menemui Bu Sinta. Sebentar, adik Bapak yang ini? Ya. Oke, atau kita mau masuk dulu ke dalam? Udah gak apa-apa di sini aja, Bu. Kita cuma sebentar kok. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu boleh Bapak ceritakan soal apa yang ingin Bapak tanyakan sama saya? Ini masalah supir Bu Sinta. Dan mohon maaf, bukan maksud untuk menjelek-jelekan supir Bu Sinta, karena ini emang sudah keterlaluan. Supir Bu Sinta itu sudah berani mencaci maki adik saya, dan dia itu menantang saya untuk datang ke sini. Mungkin supir ibu itu berani ngomong seperti itu karena dia merasa kuat karena sudah bekerja dengan Ibu Sinta. Bener banget Bu Sinta. Dan dia dari tadi tuh menyombongkan dirinya kalau misalkan dia bekerja sama Bu Sinta yang seorang bos yang dermawan gitu, Bu. Dan sampai-sampai dia tuh menantang kakak saya buat datang ke perusahaan ini, Bu. Ya ampun, ini beneran yang dimaksud Bapak adalah supir saya, Pak Bagas? Bener banget, Bu. Malah kata adik saya, ya dia itu mau berlaku kasar kalau
adik saya gak datang ke sini bersama saya, Bu. Sebenarnya saya malu datang ke sini ketemu sama Bu Sinta untuk membicarakan seperti ini, tapi supir Bu Sinta itu sudah keterlaluan, makanya saya menyempatkan diri untuk datang dan bertemu sama Bu Sinta. Kalau begitu silakan kesini aja Pak, biar kita lebih nyaman untuk ngobrolnya. Ya, Silakan. permisi ya, Bu ya. Gini ya Pak, bukan maksud saya tidak percaya dengan cerita dari Bapak, tapi setahu saya sopir saya itu kayaknya tidak akan melakukan hal yang seperti apa Bapak bilang. Karena saya udah lama sekali mengenal sopir saya, jadi sepertinya itu hal yang janggal bagi saya Pak. Ya mungkin itu cuma di depannya Bu Sinta aja kali Bu. Kalau misalkan di belakang dia tuh selalu bersikap buruk, bukan cuma sama kita berdua Bu, ya sama-sama orang lain juga sama kok tingkah lakunya. Sampai dia tuh merendahkan orang lain, mentang-mentang sekarang dia tuh menjadi supir seorang bos gitu Bu. Tapi apa yang dikatakan sama kamu juga sepertinya ada benernya sih, karena kan dia itu bekerja dengan saya. Mungkin dia menunjukkan hal yang baik hanya kepada saya saja. Bener banget Bu, gak mungkin dia melakukan hal-hal buruk kalau misalkan ke Bu Sinta sendiri kan. Ya menurut saya Bu Sinta harus cepatnya mengambil tindakan Bu, dia tuh nggak pantas jadi supirnya Ibu. Ya, mohon maaf nih Bu, kadangkala orang yang sudah bekerja sama pengusaha besar, punya jabatan, mau mengandalkan bosnya untuk bersikap arogan sama orang lain. Dan Ibu sudah mempercayai supir Ibu untuk membawa mobil mewahnya Ibu. Ya biasanya orang itu menyalahgunakan itu untuk bermain dengan perempuan di luar sana. Nanti saya takutnya citra Ibu di luar sana itu jelek. Oke, baik, saya mulai mengerti apa yang Bapak sampaikan kepada saya, tapi saya juga nggak pernah memikirkan hal tersebut Pak. Saya juga menyuruh sopir saya untuk membawa mobil pribadi saya. Itu saya juga nggak kepikiran kalau dia bakalan memamerkan mobil saya Pak. Tapi Iya. saya pikir kayaknya omongan kalian memang ada benernya, tapi kayaknya nanti saya akan coba tanyakan terlebih dahulu sama sopir saya ya. Kalau bukan karena adik saya, Bu, nggak mungkin saya meluangkan waktu sibuk saya untuk datang dan bertemu sama Ibu. Dan pastinya Ibu merasa terganggu dengan masalah ini. Tapi semua itu dilakukan oleh supir pribadi Ibu. Ya, masalah ini timbul gara-gara supir Ibu. Baik Pak, saya sangat mengerti apa yang Bapak dan Ibu ini rasakan, tapi saya benar-benar mohon maaf kalau memang sikap dari sopir saya itu merugikan kalian berdua. Dan saya akan janji, saya akan memberikan perhitungan dan saya akan lebih tegas lagi kepada sopir saya tersebut Pak. Siap Bu, saya pegang omongan Ibu. Karena saya datang ke sini dan tidak mengambil tindakan kekerasan, karena saya masih menghargai Ibu selaku atasan sopir Ibu. Ya, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak karena Bapak tidak langsung mengambil tindakan terhadap sopir saya. Bapak masih menghubungi saya terlebih dahulu, mengkonfirmasi juga sama saya agar saya memberi tindakan kepada sopir saya tersebut Pak. Mungkin kalau orang lain sudah, ya pasti supir Ibu itu udah ditonjok, dan bisa jadi mobil Ibu bisa dirusak karena ini menyangkut adik kandungnya Bu. Orang bisa bersikap arogan kalau sudah adiknya diperlakukan tidak wajar Bu. Bener Bu, oleh karena itu saya benar-benar minta tolong ya sama Bu Sinta, tolong ya kasih dia perhitungan Bu. Saya juga gak mau kalau misalkan nantinya si Bagas itu malah tambah kelewatan Bu. Baik, saya akan janji saya akan lebih tegas lagi terhadap sopir saya Pak. Tapi kalau boleh tahu ada hal lain yang mungkin juga merugikan Ibu sendiri atau hal lain yang belum Ibu ceritakan terhadap saya? Itu aja Bu. Ya, saya pengen Ibu mengambil sikap yang tegas supaya orang itu tidak
melakukan kesalahan lagi, Bu. Bener banget Bu, kalau misalkan ada apa-apa nanti juga dampaknya kan sama Bu Sinta Bu. Baik, saya sangat mengerti kok. Nanti biar saya kebetulan ini ya udah kita turun aja yuk. Aduh. Bu, saya mohon maaf telat jemputnya soalnya kan ada kendala di jalan, Bu. Aduh, bilang aja kalau misalkan kamu masih keluyuran kan. Kamu datang beneran ke sini? Masih mau cari masalah? Ibu kok bisa kenal sih sama dua orang ini, Bu? Soalnya perempuan ini juga sering gangguin saya, Bu. Gangguin kamu? Kamu jaga kalau ngomong ya Bu Sinta. Bu Sinta lihat sendiri kan Bu, dia itu selalu menjelek-jelekan saya Bu, apalagi sekarang di depannya Bu Sinta. Kalau bukan karena aku masih menghargai Bu Sinta, aku udah hajar kamu, tahu nggak? Udah Pak, tenang Pak. Biar saya aja yang bertindak. Pak Bagas, saya minta maaf sama Pak Bagas. Kayaknya Pak Bagas sudah nggak perlu bekerja dengan saya lagi. Maksudnya Ibu mencat saya, Bu? Iya, karena kamu udah saya kasih pekerjaan yang enak. Kamu juga udah sering banget saya ajakin meeting. Dan saya pikir kamu itu orangnya baik, cerdas. Tapi ternyata kamu di belakang saya suka bikin ulah. Terserah Ibu deh. Ibu mau percaya sama mereka berdua juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya gak usah dikasih pekerjaan. Dan saya juga ada sesuatu yang harus saya sampaikan sama Bu Sinta dan juga kamu. Perempuan ini dulu waktu saya masih sukses, Bu, saya masih kaya, perempuan ini sering ganggu saya. Bahkan ngajakin pacaran sama saya berkali-kali, tapi saya selalu tolak. Bu Sinta, Karena saya tahu dia cuma manfaatin harta saya. Dan ketika dia udah tahu rumah saya habis, harta saya habis, mobil saya habis, dan tadi dia bilang sama saya, dia udah gak mau lagi sama saya. Bahkan dia nyamperin ke kontrakan saya, Bu. Kamu jangan mengarang cerita ya. Iya, saya berbicara tentang fakta. Kalau misalkan saya bukan orang kaya, buktinya sekarang dia udah ngejelek-jelekan saya di depan Bu Sinta. Enggak, kebalik, kamu kan yang selalu jelek-jelekin saya. Gini ya. Emangnya kamu nggak puas? Kamu tuh udah ngerendahin aku terus, dan sampai-sampai kamu tuh menantangin kakak saya ya kan? Kamu nggak usah ngarang-ngarang cerita. Kan kamu sendiri yang mau ngaduin sama kakaknya. Tapi Dan Pak, dia udah ngomong Bos. semuanya sama saya. Maaf bos, agak telat bos. Ini ngapain lagi cewek di sini bos? minta tolong pegangin dulu, Gung. Kamu kan Gini ya. Aku kasih tahu nih sama kalian berdua. Aku bukan nggak tahu niatan kalian berdua. Dan kenapa aku nyuruh kakak kamu juga datang ke sini? Biar dia juga tahu kalau misalkan aku udah tahu rencana dia kalau dia cuma memorotin harta aku. Aduh ini Si Arga, kamu kan kerja sama si Arga kan? Kamu bisa tanya sendiri sama si Arga. Arga masih anak buahnya si Agung. Dan si Agung sekarang juga aku suruh nyamar buat jadi pembantu di rumah aku. Tapi Arga juga masih anak buah dia, kamu bisa tanya sendiri. Dan mohon maaf ya, sekarang saya nggak perlu manggil ibu lagi. Mbak Sinta. Jadi saya udah tahu sebenarnya sama Mbak Sinta, latar belakang Mbak Sinta, karena banyak anak buah saya yang bilang tentang Mbak Sinta. Mbak Sinta kan juga sering kerjasama dengan Pak Arga. Pak Arga juga masih bawahan saya. bawahan kamu. Iya, dan saya juga tahu seandainya Mbak Sinta juga gak kerjasama dengan kantor Pak Arga, Mbak Sinta juga gak bakalan maju kantornya. Jadi Mbak Sinta kantornya juga bergantung sama kantor saya. Dan itu masih salah satu anak perusahaan saya, Mbak. Dan perusahaan saya yang lain juga masih banyak yang lebih besar dari perusahaan Pak Arga. Ya tapi bagaimana bisa kamu itu? Jadi Bentar. saya jelasin dulu. Kenapa saya bisa jadi sopir seperti ini? Karena saya juga sedikit banyak dengar cerita dari anak buah saya. Salah satunya si Arga dan juga teman-teman yang lain. Kalau misalkan Mbak Sinta ini nggak terpengaruh sama orang yang kaya ataupun orang yang punya jabatan. Karena Mbak Sinta orangnya kayaknya tulus. Dan saya juga udah cari tahu sendiri selama beberapa bulan. Saya rela jadi orang miskin, saya rela jadi supir, dan saya rela ngontrak di rumah yang kecil. Cuman buat cari tahu tentang Mbak Sinta. Dan sekarang kalian berdua juga udah tahu siapa saya kan. Dan kamu jangan harap bisa kerja di kantor saya lagi. Pak, saya minta maaf, Pak. Jadi sekarang terserah. Bangkrut dong. Iya, kalau misalkan aku bangkrut, ngapain aku berani ngomong seperti ini? Dan ngapain si Agung masih manggil bos sama saya? Sebentar, berarti semua omongan yang kalian katakan sama saya itu semuanya palsu. Bu, saya minta maaf, saya nggak tahu. Saya sudah dibohongi sama adik aku. Kamu tuh gimana sih? Hah? Kamu udah menjelek-jelekkan Bagas di depan aku. Dan kamu nyuruh aku datang ke sini, ha? Udahlah, Ya, kalian. kalian nggak usah drama, tahu nggak? Aku udah tahu akal busuk kalian berdua. Jadi jangan harap kamu ngebela aku di sini,
kamu bakalan bisa balik ke kantor aku. Jadi mulai sekarang dan saat ini juga aku pecat, gak usah kerja di kantor aku lagi, Aku oke? minta maaf ya, tolong jangan pecat kakak. Dan aku minta tolong juga sama kamu, karena kamu sendiri yang tadi yang bilang sama aku, kalau misalkan aku gak punya apa-apa dan aku udah jadi sopir, kamu gak bakalan mau sama aku. Sekarang bukti udah cukup buat aku ngusir kalian dari sini. Dan aku mau sampaikan sama kamu, Wike, memang dulu kamu ngejar-ngejar aku karena harta, dan aku juga gak mau sama kamu. Dan setelah kamu tahu aku gak ada apa-apa, kamu juga gak mau sama aku. Dan sekarang aku mau bilang sama kamu, kalau misalkan sekarang aku udah gak bangkrut dan aku cuman pura-pura, mohon maaf, kamu juga bukan level aku, dan kamu juga gak masuk di kriteria perempuan yang aku sukai. Jadi jangan harap kamu bisa pacaran sama aku. Tapi Pak, dengan pekerjaan Dan kamu juga udah enak kerjanya, gajinya juga besar. Tapi kenapa kamu masih punya niatan seperti itu sama orang lain? Ini memalukan buat aku. ini gara-gara Jadi aku minta tolong, sekarang kamu pergi dari sini. Dan kalian berdua jangan ganggu hidup aku lagi. Paham nggak? ya Pak, udah ya Miki. Jadi terserah Mbak Sinta sekarang mau pecat saya atau mau gimana? Tapi saya sangat canggung untuk menganggap Pak Bagas ini bukan sebagai sopir saya, karena saya mulai terbiasa Pak Bagas itu adalah sopir saya, tapi ternyata jabatan Pak Bagas jauh lebih tinggi daripada Sekarang nggak usah ngomong masalah jabatan. Mbak Sinta dari kemarin-kemarinnya nggak pernah ngomong masalah jabatan sama saya. Gung, Ya bos. karena aku ada hal penting yang mau aku ngomongin sama Mbak Sinta, jadi aku minta tolong kamu tunggu di mobil. Siap bos. Ini mau ditaruh di Udah, mobil. kamu bawa aja. Pak Bagas. Jadi begini ya Mbak, saya jadi sopir begini cuman buat ngedeketin Mbak Sinta. Karena saya tahu Mbak Sinta juga gak ada pasangan ya. Kalau misalkan Mbak Sinta mau ya besok pagi atau nanti malam bakalan saya lamar buat Mbak Sinta. Kalau misalkan Mbak Sinta mau, seandainya Mbak Sinta pun gak mau, Mbak Sinta udah tahu kepribadian saya, itu juga gak masalah. Ini juga masalah hati, gak ada paksaan juga. Saya gak mengandalkan jabatan saya buat ngedapetin Mbak Sinta. Kalau boleh jujur, sebetulnya selama ini saya juga begitu mengagumi Pak Bagas, karena Pak Bagas menjadi Gak usah sopir. bilang Bapak dong, bilang Mas aja. Ya udah, kalau boleh jujur, sebetulnya saya tuh selama ini mengagumi Mas Bagas. Namun karena saya menghargai Mas Bagas sebagai pekerja saya selalu menjaga sikap terhadap Mas Bagas. Tapi mendengar cerita dari mereka tadi, saya sedikit kecewa sama Mas Bagas karena yang saya pikirkan ternyata nggak sesuai sama yang saya dengar dari mereka. Jadi saya minta maaf karena tadi udah bersikap nggak sopan ya. Udahlah, jadi pada intinya Mbak Sinta mau nggak yang saya omongin tadi? Iya, saya mau. Tapi kalau Mas Bagas mau melihat diri saya dulu, Udahlah, saya nggak perlu ngeliat lagi. Sekarang karena jawabannya udah mau, mending sekarang kita balik aja. Kita lakukan persiapan buat besok. Kita beli cincin tunangan dan semua keperluan yang bakalan dilaksanakan di besok. Kalau misalkan nanti malam juga Gana tuh mempersiapkan kan? serius besok. Ya serius, karena juga saya juga udah mempersiapkan dari kemarin-kemarinnya. Seandainya pun saya ditolak, ya juga gak masalah. Ya udah kalau gitu kita pergi. Ya udah, ayo.